Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Juli Qodir, saya dosen di jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Ingin menyampaikan mata kuliah tentang sosiologi pemerintahan. Pada pertemuan pertama ini, saya ingin menyampaikan bahwa apa sih sebetulnya nanti yang dimaksudkan dengan pertama adalah tujuan mata kuliah dari mata kuliah ini, yaitu secara ringkas nanti akan memberikan pengertian seperti apa, lalu ruang lingkupnya, dan kemudian kasus-kasus yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, sebetulnya apa sih yang dimaksudkan dengan sosiologi pemerintahan? Dalam banyak literatur disebutkan bahwa sosiologi pemerintahan itu adalah sebuah kajian yang menelaah atau membahas tentang gejala-gejala umum dan juga gejala khusus antara masyarakat dan yang diperintah, masyarakat sebagai yang diperintah dan mereka yang memerintah. Selain itu, sosiologi pemerintahan juga membahas tentang berbagai upaya atau cara yang dilakukan oleh pemerintah terhadap berbagai macam tuntutan warga negara. Oleh sebab itu, di dalamnya akan membahas soal-soal terkait dengan hubungan sosial, organisasi sosial, sistem sosial, kelas sosial, dan proses-proses sosial yang ada. Nah, terkait dengan ruang lingkup mata kuliah ini, maka kita bisa memperhatikan bahwa ada kondisi-kondisi sosial, yaitu hubungan antar manusia yang ada di masyarakat. Apa itu lagi? Yaitu tentang legitimasi sosial, kemudian tentang keterwakilan, kemudian tentang partisipasi warga masyarakat, serta hubungan yang baik dan hubungan yang harmonis, serta integrasi sosial. Tetapi jangan lupa, di dalam sosiologi pemerintahan ini juga dibahas tentang konflik serta kepemimpinan yang ada di dalam negara. Selain itu pula, sosiologi pemerintahan juga membahas tentang tanggung jawab negara, yaitu tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat dan juga tanggung jawab negara untuk membangun masyarakat. Biasanya orang membedakan apa itu pemberdayaan dan apa itu pembangunan masyarakat. Pemberdayaan itu lebih banyak hal-hal yang sifatnya non-fisik. Misalnya adalah dia memotivasi masyarakat, dia memberikan kerangka masyarakat untuk berdaya, lalu kemudian dia memberikan akses kepada warga masyarakat. Itu biasanya disebut dengan istilah pemberdayaan. Sementara pembangunan masyarakat biasanya terkait dengan soal bagaimana masyarakat itu diberikan infrastruktur, diberikan fasilitas-fasilitas. Fasilitas apa? Yaitu misalnya fasilitas jalan raya, fasilitas pasar, fasilitas bendungan, fasilitas listrik, bahkan fasilitas perumahan murah. Itulah yang disebut pembangunan masyarakat. Nah, selain itu, ruang lingkup dari sosiologi pemerintahan juga membahas tentang apa itu warga negara, yaitu warga negara sipil, dan kemudian warga negara bangsa antar bangsa, antar warga di berbagai negara, lalu kemudian lembaga-lembaga sosial dan juga kelompok-kelompok sosial, masyarakat politik, dan masyarakat non-sipil. Saya ingin menyampaikan sedikit tentang warga sipil. Apa itu sih warga sipil? Warga sipil adalah warga negara biasa, seperti misalnya kita yang tidak punya jabatan, yang tidak aktif di dalam partai politik, yang tidak aktif di dalam organisasi ketentaraan atau militer dan juga polisi. Nah, tetapi boleh dia aktif di organisasi sosial atau aktif di organisasi-organisasi profesi seperti dokter misalnya. Lalu kemudian sebagai warga nation state, yaitu antar bangsa di Indonesia dengan bangsa lain. Posisi bangsa di Indonesia atau posisi warga negara yang ada di Indonesia berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Kemudian apa itu lembaga sosial? Ya, tentu saja adalah lembaga-lembaga yang berkaitan dengan soal-soal sosial. Biasanya ini adalah asosiasi atau lembaga swadaya masyarakat. Nah, selain itu biasanya adalah lembaga sosial itu nanti akan berurusan langsung dengan misalnya bisa sosial keagamaan,
seperti Muhammadiyah, seperti NU, ini disebut lembaga sosial keagamaan. Sementara ada lembaga sosial non keagamaan, seperti misalnya asosiasi para petani, misalnya begitu, asosiasi petani, lalu kemudian asosiasi para buruh, lalu kemudian LSM pertanian, LSM HAM, itulah biasanya lembaga sosial. Sedangkan kelompok-kelompok sosial di dalamnya tentu ada kelompok marginal, bahkan kelompok LGBT ya. Bukan berarti kalau kita menyebut LGBT lantas kita itu setuju dengan LGBT, tapi di masyarakat ada kelompok rentan, para pengangguran, para anak jalanan, lalu kemudian LGBT, lalu kemudian misalnya bahkan para grup rocker serta rambut punk, itu kelompok-kelompok sosial. Kemudian disebut masyarakat politik, siapa itu? Mereka yang terlibat langsung di dalam partai politik, mereka yang terlibat langsung di dalam pengambilan kebijakan di dalam sebuah pemerintahan. Itulah orang mengatakan sebagai masyarakat politik. Dan kemudian yang non-sipil tentu saja adalah seperti tentara, misalnya begitu. Itu disebut sebagai warga negara non-sipil. Oke. Kemudian pemerintahan itu sendiri, maka ada disebutkan di dalamnya adalah elit, yaitu para pembuat kebijakan, para pengambil kebijakan, para pembuat keputusan, serta rakyat adalah mereka yang menerima kebijakan, yang mendapatkan tanggung jawab untuk memikul kebijakan itu, serta ada di dalamnya kekuasaan. Kekuasaan itu apa? Berhubungan dengan soal regulasi, biasanya begitu, berhubungan dengan soal sharing kuasa, sharing kesempatan, sharing posisi dan dominasi. Lalu kemudian soal-soal di dalam pemerintahan adalah etika orang menjadi pejabat itu seperti apa toh? Etika orang menjadi warga negara itu seperti apa? Etika orang menjadi wakil rakyat itu seperti apa? Lalu tentu saja birokrasi dibahas di dalam sosiologi pemerintahan, kepala desa, ya, lurah, camat, dan segala macam, bupati, gubernur sampai dengan presiden. Itulah birokrasi. Organisasi tentu, yaitu seperti organisasi keagamaan, organisasi non keagamaan, dan kelas sosial. Di Indonesia paling gampang ada salah seorang penulis dari Belanda mengatakan bahwa ya dalam masyarakat Hindia Belanda biasanya dibedakan antara masyarakat elit atau kelompok elit, kelompok menengah, dan kelompok rakyat. Elit itu adalah yang memiliki, kalau mengikuti World Bank, memiliki kekayaan di atas 25 juta. Kelas menengah itu rata-rata 7 sampai 15 atau sampai 25. Kemudian kelas bawah itu antara 0 sampai dengan 4,5 juta. Itulah kira-kira kelas sosial yang paling mudah secara ekonomi. Secara pendidikan mereka adalah yang SD, 0 tidak sekolah sampai SD, sampai SMP itu kelas bawah. Lalu kemudian SMA sampai perguruan tinggi kelas menengah. Lalu kemudian setelah itu kelas atas adalah yang perguruan tinggi sampai dengan memiliki jabatan-jabatan tertentu di dalam masyarakat. Jangan dilupakan dalam sosiologi pemerintahan juga membahas tentang sistem politik yang di dalamnya tentu kita kenal istilah sistem demokrasi, sistem otoriter, kerajaan atau monarki, lalu kemudian komunikasi politik, bagaimana profesionalisme dalam mengelola partai politik, lalu akuntabilitas atau pertanggungjawaban, dan kemudian tanggung jawab negara itu sendiri atau tanggung jawab partai politik terhadap rakyatnya. Oke. Selain itu sebetulnya secara mudah bisa digambarkan begini. Ruang lingkup dari sosiologi pemerintahan adalah kita harus melihat kondisi-kondisi sosial yang ada, lalu kita membahas di dalamnya tentang warga negara, lalu membahas di dalamnya tentang sistem politik, lalu membahas tentang pemerintahan dan tanggung jawab negara atau tanggung jawab pemerintah. Jadi lingkaran inilah yang bisa dianggap sebagai ruang lingkup dari sosiologi pemerintahan. Secara gampang, ada 5. Kondisi sosial, warga negara, partai politik atau sistem politik, kemudian pemerintahan dan tanggung jawab pemerintah atau tanggung jawab negara. Oke. Lanjutkan bagaimana kalau kita mengatakan tentang cara pandang atau perspektif tentang sosiologi pemerintahan. Maka sosiologi pemerintahan itu memiliki banyak perspektif, tapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, perspektif tentang fungsionalisme atau fungsi, yaitu pembagian kerja, pemberian peran sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, perspektif kritis, yaitu yang selalu mengatakan perlu ada kritik antara satu dengan yang lain, tidak perlu ada dominan yang kuat antara satu dengan yang lain. Serta perspektif konflik dan partisipatoris, yaitu perlunya ada
komunikasi antar aktor pemerintahan. Kemudian yang lain lagi adalah dua, yaitu perspektif strukturalisme dan juga perspektif post-strukturalisme. Strukturalisme itu adalah perspektif yang melihat bahwa di dalam sebuah pemerintahan tentu ada aktor-aktor dan agensi atau yang menjalankan daripada apa yang menjadi keputusan-keputusan pemerintah. Dan siapa aktornya bisa disebutkan misalnya adalah presiden, menteri, deputi, direktur, dan yang lain-lain. Lalu yang mendapatkan tanggung jawab atau yang melanjutkan berikutnya siapa? Orang yang ada di bawahnya. Itulah fungsi-fungsi atau peran sosial. Kalau di masyarakat tentu ada kepala desa, ada Pak RT, Pak RW, lalu kita rakyatnya yang menjalankan. Lalu pendekatan pasca strukturalis, yaitu yang tidak mendasarkan struktur secara tegas, yaitu ada kepala desa misalnya, lurah, camat, tetapi antara satu dengan lain itu saling berkaitan, saling terhubung, sehingga kalau satu tidak jalan maka semua-semua tidak bisa jalan. Nah, inilah kira-kira lingkaran dari perspektif, yaitu perspektif fungsionalisme yang itu tentang peran-peran sosial, perspektif kritis itu terkait dengan bagaimana antara satu dengan lain saling memberikan masukan, saling mengkritik, tapi bukan membenci, lalu perspektif tentang konflik dan keterlibatan partisipatoris, serta perspektif strukturalisme dan post-strukturalisme. Bagaimana sekarang secara metodologis melibatkan akhir saya kira dari kuliah pertemuan pertama ini, yaitu perspektif secara sosiologis di dalam melihat sosiologi pemerintahan, yaitu bagaimana antar faktor, antar variabel dan gejala itu dilihat di dalam sebuah pemerintahan. Yang kedua secara historis, yaitu menguraikan bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sebuah pemerintahan di masyarakat berdasarkan kapan kejadian peristiwa itu. Misalnya tahun 2019, 2020, ya, 2020, 2021, dan seterusnya. Itulah namanya berdasarkan urutan kejadian. Apa yang terjadi di situ dikemukakan dan kemudian dianalisis. Lalu jangan lupa perspektif antropologi, yaitu menjelaskan masing-masing orang yang ada di dalam masyarakat atau di dalam komunitas. Sebab itu, saudara-saudara yang saya hormati, ada beberapa buku yang bisa direkomendasikan terkait dengan sosiologi pemerintahan. Ya, di situ saya sebutkan ada buku ilmu-ilmu sosial yang ditulis oleh Pak Pip Jones, ada buku tentang sosiologi sebagai pengantar ditulis oleh Pak Sunyoto Usman, lalu ada Pak Usman Kolib tentang pengantar sosiologi, ada Pak Yanuddin Malikin tentang sosiologi politik, ada George Riser tentang ilmu sosial modern, ada Pak Zuli tentang sosiologi pemerintahan. Mudah-mudahan dengan pengantar yang pendek tentang apa sih sosiologi pemerintahan, kita bisa belajar lebih jauh ke depan tentang substansi dari sosiologi pemerintahan. Pertemuan kali ini saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.